Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di pembelajaran daring. Bagaimana kabarnya semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita di mapel simulasi dan komunikasi digital. Kali ini kita masuk ke bab teknik presentasi. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama adalah, apa sih itu arti presentasi? Jadi, presentasi adalah salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Kemudian di sini ada 2 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, presentasi yang dianggap efektif tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, namun juga dapat menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu hal. Arti audiens di sini adalah pemirsa atau pendengar. Kemudian kita ke poin kedua, yaitu agar presentasi menjadi efektif, perlu menggunakan teknik-teknik presentasi. Kita langsung saja ke teknik-teknik presentasi yang efektif. Oke, di sini ada 5 hal. Yang pertama, penyusunan slide. Yang kedua, presentasi sama dengan bercerita. Yang ketiga, sederhana, bukan seadanya. Dan yang keempat, hindari teks oriented. Dan yang terakhir, visual dan verbal. Kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Oke, yang pertama, penyusunan slide. Halaman pada perangkat lunak penyaji presentasi atau bisa disebut dengan Microsoft PowerPoint, umumnya disebut slide. Dan slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audiens memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Audiens di sini artinya yaitu pendengar atau pemirsa. Dan presenter ini adalah yang penyaji, yang pembawa presentasi. Dan slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audiens, tetapi dapat pula menentukan apakah audiens akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Contohnya bisa berkomunikasi atau saling membahas suatu hal. Bisa jadi audiens akan bertanya sesuatu kepada presenter itu sendiri. Oke, yang kedua yaitu presentasi. Presentasi sama dengan bercerita. Jadi melalui cerita bisa membuat presentasi dan bercerita memiliki kesamaan dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif. Sebuah cerita dapat memicu reaksi fisika dan menyebabkan sebuah imajinasi seseorang yang mendengarnya. Jadi cerita yang baik itu cerita yang haruslah mengalir. Kemudian poin yang ketiga, sederhana bukan seadanya. Jadi ada pepatah yang mengatakan semakin sederhana akan semakin mahal. Jadi buatlah slide yang sederhana, namun tidak semaunya, juga tidak seadanya. Poin yang keempat, hindari teks oriented. Slide yang berisi teks akan membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide aman. Jadi slide kalian itu berisikan teks, penuh dengan teks. Dan poin selanjutnya yaitu visual dan verbal. Dengan memberikan warna pada teks, akan membantu audiens mengingat poin utama pada slide itu. Dan dengan visualisasi, audiens lebih lama mengingatnya. Namun, tentu hal ini akan berbeda dengan seseorang
yang kemampuannya mengingatnya bukan visual, melainkan verbal. Jadi buatlah grafik sesederhana mungkin dan tidak membingungkan audiens. Hindari teks yang sulit dibaca. Grafik digunakan hanya untuk memperkuat ide atau pesan yang akan disampaikan. Dan harus diingat, pada teks yang dibaca oleh audiens hanya bertahan 2 menit di memori otak, serta perhatian pemirsa tidak lagi kepada presenter, melainkan terfokus pada teks. Oke, setelah kita tadi membahas tentang teknik-teknik presentasi yang efektif, namun hal yang penting juga di sini ada 3 hal utama yang menyebabkan audiens tidak tertarik dengan presentasi atau presenter. Yang pertama adalah penyampaian yang buruk. Bisa jadi suara kalian kurang jelas atau terlalu cepat. Kemudian yang kedua, inti yang ingin disampaikan tidak jelas. Jadi inti dari presentasi kalian tidak tersampaikan kepada audiens. Yang ketiga, slide yang rumit atau mengalihkan fokus. Jadi kalian membuat slide-nya tidak bisa menarik perhatian audiens, dan audiens tidak mendapatkan pesan yang kalian sampaikan yang terdapat di dalam slide. Kemudian unsur yang dapat mempengaruhi pemirsa atau audiens. Yang pertama, etikal. Etikal ini terkait dengan sosok presenter atau pemirsa, antara lain dengan karakter, kredibilitas, latar belakang, ataupun reputasi. Contohnya, jika seseorang berbicara dengan seorang dokter, tentunya berbeda dengan jika berbicara dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan. Begitu pula sikap berbeda apabila berinteraksi dengan anak-anak dibandingkan dengan orang tua. Kemudian yang kedua, emosional. Emosional ini terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Contohnya, kata-kata yang keluar dari mulut akan berbicara di pikiran. Namun, emosi yang ada pada slide akan berbicara di hati audiens. Jadi, kita mengeluarkan kata-kata berbicara itu akan tersimpan di pikiran audiens, dan tampilan di slide akan tersampaikan di hati audiens atau pemirsa. Kemudian poin yang terakhir adalah logikal. Logikal ini terkait dengan fakta dan data. Apabila apa yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain menyanggah apa yang kalian sampaikan di dalam presentasi kalian. Oke, untuk pembelajaran daring kali ini seperti itu dulu. Terima kasih yang sudah mengikuti. Tetap semangat belajar dan tetap ikuti pembelajaran-pembelajaran saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.